Hai, halo semuanya. Bertemu kembali dengan Bu Meta dalam pembelajaran kimia. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang penentuan pH larutan asam basa. Oke, jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bahas latihan soal pada pertemuan sebelumnya. Jadi dimulai dari nomor pertama, ini di nomor 1 kita diminta untuk menentukan harga pH ya, harga pH dari limbah yang diuji. Nah, berarti ada dua limbah, ada limbah A dan limbah B. Kemudian di sini ada indikator sintetis ya. Nah, dia punya trayek indikator, ada perubahan warnanya, kemudian ada pH-nya. Nah, perlu diketahui ya batasannya. Kalau dia merah, artinya dia itu kurang sama dengan pH 4 gitu ya. Nah, kalau limbah A ini dia nilainya kuning, ini perubahan warnanya itu kuning, artinya dia ada di trayek pH lebih dari 6,3. Maka kita buat garis bilangannya begitu ya. Kemudian di pH 6,3, misalkan di sini ya 6,3. Kemudian dia lebih dari sama dengan, maka kita buat garis bilangannya ke kanan nanti ya, himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian bagaimana dengan B? Dengan B dia juga kuning. Nah, maka untuk yang B dia kuning, maka batasannya 6,3. Kemudian buat juga garis bilangan ke arah kanan ya. Nah, lalu dengan bromtimol biru, yang A dia warnanya biru. Nah, berarti kalau biru ini nih, biru di trayek perubahan warna ya, ada di nilai pH 7,6. Maaf ya. Biru, oh ya betul. Biru berarti kan di yang kanan 7,6. Nah, maka artinya dia lebih besar dari 7,6. Kita buat 7,6 berarti setelah 6,3 di sini, kemudian dia lebih dari sama dengan. Nah, maka himpunan penyelesaiannya ke kanan. Sementara untuk yang B dia hijau. Nah, berarti kalau hijau itu dia ada di antara kan ya, di antara 6,0 sampai 7,6. Berarti kita buat angkanya di sini 6,0 kemudian 7,6. Nah, hijau ini kan peralihan dari kuning menuju biru, maka himpunan penyelesaiannya ada di bagian tengah. Nah, di sini ya. Nah, lalu untuk phenylephthalate pengujian ketiga. Pengujian ketiga yang A ini dia tidak berwarna. Berarti dia ada di batasan pH kurang dari sama dengan 8,3. Maka kita buat yang A ini 8,3 di sini ya. Nah, dia berarti kurang dari sama dengan. Nah, ke sini ke kiri artinya begitu. Yang B juga sama 8,3 di sini. Berarti kurang dari sama dengan. Nah, kita cari sekarang manakah yang memiliki daerah dengan himpunan penyelesaian dari ketiga indikator tersebut. Maka yang A di sini kan kelihatannya kan ada 3 garis nih. Nih, ya. Sementara yang B berarti batasannya ini. Nah, bagian sini ya, tuh. Sehingga untuk yang A, pH A ini ya. pH A berarti ini ada di antara 7,6 dengan 8,3. Dia lebih besar sama dengan 7,6, tapi dia lebih kecil sama dengan 8,3. Nah, kalau kita lihat di option berarti kemungkinannya C. Tapi kita pastikan dulu yang B bagaimana. Jadi pH B itu ada di batasan 6,3 dan 7,6. Artinya dia lebih dari sama dengan pH 6,3 tapi kurang dari pH 7,6. Jadi betul jawabannya adalah C ya.
Lalu sama dengan yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 juga masih satu jenis soalnya ya, tapi sekarang ada 4 indikator yang digunakan ya. Kita tentukan lagi berapa PHA dan PHB. Untuk yang A kita buat lagi garis bilangannya, untuk yang B kita buat lagi juga garis bilangannya ya. Yang A pertama dari lakmus, dia biru, dia A biru. Biru berarti dia lebih dari 8,3. Kita buat di sini 8,3, aduh maaf, 8,3 di sini. Kemudian dia ke arah kanan, lebih besar sama dengan begitu ya. Lalu yang limbah B dia merah, 4,5 ya. Warnanya merah berarti dia kurang dari sama dengan tuh. Terus pada penilaian dari indikator metil merah, yang limbah A dia kuning, artinya 6,2. Di sini dia lebih dari ya. Kemudian yang limbah B-nya merah artinya dia 4,2. Oh, geser ke sini ya. 4,2 ke sini, ke kiri ya. Lalu bromtimol biru dari biru ke kuning. Biru ya. Biru berarti dia 7,6 ya. Berarti di sebelah sini kita perkirakan 7,6, berarti di antara 6 dan 8 ya. 7,6 begitu. Nah, berarti dia ke kanan, ini lebih dari sama dengannya. Kalau yang kuning berarti dia di 6, berarti geser di sini 6,0, dia kurang dari ke sebelah sini. Lalu berdasarkan penoftalin, limbah A merah, ini merah. Wow, dia berarti lebih dari 10 ini. Berarti di sini 10, ini ke sini. Wah, nah. Sementara untuk yang limbah B dia tidak berwarna, berarti batasannya 8,3 di sini. 8,3, maaf. Nah, ini ke sini. Nah, mana berarti daerah penyelesaiannya? Ini ya. Nah, ini. Maka PHA ini lebih besar dari 10 ya, lebih besar sama dengan 10. Sementara yang PHB, nah yang PHB ini batasannya ada di sini ya. Nah, di sini dia. Nah, artinya dia pH-nya kurang dari sama dengan 4,2. Mana jawabannya? Oke, kita cek ini sip. Ya, selanjutnya nomor 3 ya. Pertanyaannya adalah manakah asam yang paling lemah ya di antara asam tersebut. Nah, maka untuk mengetahui asam yang paling lemah, kita harus tentukan Ka yang paling kecil. Nah, hati-hati dengan pangkat negatif ya. Coba negatif 8 dengan negatif 2, mana yang lebih kecil? Yang negatif 8, karena artinya 1 itu ya 10 pangkat negatif 8 itu artinya 1 dibagi 10 pangkat 8, atau 1 dibagi 0-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, berarti berapa nih? 100 juta ya. Nah ya, nah berarti dia lebih kecil dibandingkan 10 pangkat min 2. Berarti ini 1 dibagi 100 ya, 10 pangkat 2. Oke, berarti yang paling lemah berarti ada negatif 8. Ada lagi nggak yang lebih kecil? Negatif 5 ini, kemudian negatif 7, kemudian negatif 4. Nah, yang paling kecil sudah benar ya, 10 pangkat negatif 8. Maka jawabannya adalah HA. Nah, ini jawabannya ya, HA. Lalu sama nomor 4, masih sejenis, kekuatan asam ya. Kemudian kita lihat optionnya, ini lebih dari begitu. Kita cari urutan dari yang paling besar
ke yang kecil, ya. Berarti mana yang paling besar? Lihat pangkatnya. Pangkatnya ini semuanya sama, 10 pangkat min 10 dengan 10 pangkat 10. Nah ini beda, 10 pangkat min 5. Tadi ingat konsep nomor 3, maka yang lebih besar itu adalah yang pangkatnya 10 pangkat negatif 5. 1 per 100.000 dibandingkan 1 per berapa ini? 10 miliar artinya. Nah berarti HZ yang paling besar, ya. HZ itu ada di option C ini dengan D. Ya, nah mana yang lebih tepatnya? HZ setelah HZ mana? HX2 atau HY? Nah kita lihat dari nilai angka depannya. Nah ini kan 7,2, ini 1,8. Mana yang lebih besar? Ya 7,2, ya. Berarti HZ, nah HX baru HY. Oke, jawabannya adalah D. Lanjut nomor 5. Terdapat beberapa larutan, manakah yang merupakan asam lemah? Maaf. Asam lemah dan basa lemah. Yuk diingat lagi, asam lemah apa saja? Ada cuka, ya, itu ingat asam lemah. Nah, basa lemah apa? Yaitu amonia. Berarti jawabannya 2 dan 3. D. Gampang, ya. Nah, nomor 6 sekarang. Oke, kita analisis dulu. Berarti ditanyakan pH 100 ml larutan BaOH2. Ayo kita analisis dulu. BaOH2 asam atau basa? Ingat, basa. Nah, selanjutnya basa lemah atau basa kuat? Nah, BaOH2 itu adalah basa kuat. Nah, setelah itu baru kalian ingat lagi bahwa untuk menentukan pH basa kuat itu dari OH-. Konsentrasi OH- sama dengan B dikali M, ya. B-nya itu valensi basanya. Lihat dari OH-nya ini ada berapa? Ada 2. Berarti B-nya sama dengan 2. Molaritasnya mana? Ini ada 0,005. Maka 2 kali 0,05 atau 2 kali, jadikan bilangan pangkat 5 kali 10 pangkat 1, 2, 3 min 3. Hasilnya adalah 10 kali 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat 1 dikali 10 pangkat min 3. Berarti dijumlahkan kan, 1 tambah min 3. Berarti OH-nya adalah 10 pangkat min 2. Nah maka POH-nya itu sama dengan 2. Nah pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. Maka kita dapat 14 kurangi 2, jawabannya adalah 12, ya. Jadi jawabannya nomor 6 itu adalah E, ya, 12. Tuh. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ya. Sama langkahnya. Lihat dulu senyawanya CaOH2, kemudian kita analisis. Dia itu asam atau basa? Ingat apa? Dia adalah basa. Ya. Nah, kemudian basa lemah atau kuat? Basa kuat, CaOH2 ya. Lalu tadi apa rumusnya? OH-, konsentrasi OH- sama dengan B dikali M. B-nya berapa valensinya? Ini 2. Nah, ya. Kemudian berapa molaritasnya? Oh, ternyata belum diketahui. Diketahui di sini ada, ya, ada gram, kemudian ada volume. Nah, ada mr. Nah, berarti kita ubah, berarti rumusnya menjadi gimana? Gram per mr dikali 1000 per mililiter sama dengan 2 kali berapa gram? 0,74 dibagi 74 dikali 1000 dibagi, nah, mililiter. Ingat 2 liter. 2 liter berapa mili? 2000, ya. Maka hasilnya, oke, ini
bisa dihilangkan angka 2-nya. Dengan angka 2 ini juga bisa dihilangkan, maka hasilnya tinggal 0,074 dibagi 74 berapa? 0,01 molar ya. Berarti kita dapat ini konsentrasi OH-nya 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Maka POH sama dengan 2. Nah, pH berapa? 14 dikurangi POH sama dengan 14 kurangi 2 sama dengan 12 ya. Nah, itu mudah ya. Jadi diingat lagi kan, pH itu sama dengan min log H+. Kemudian POH juga sama dengan min log OH-. Nah, jadi ketika H+ atau OH-nya itu pangkatnya itu negatif, maka kita dapat nilainya itu adalah positif. Jadi kalau H+-nya 10 pangkat min 3 ini ya maka pH-nya sama dengan 3 begitu ya. Terus kalau OH-nya 10 pangkat min 4 misalkan ya, ini ya udah POH-nya juga sama dengan 4 tuh. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Kita analisis dulu. Aspirin adalah obat penghilang rasa nyeri yang mengandung asam asetil salisilat, berarti dia asam. Kemudian tetapan ionisasi. Nah, apa itu? Ingat, tetapan ionisasi ini adalah alfa. Kemudian ada 0,3 mol, ada volume, ditanyakan pH ya. Oke. Jadi kita pakai rumus apa? Alfa sama dengan konsentrasi H+ dibagi dengan M. Nah, alfanya sudah ada. Nah, H+-nya dicarikan untuk dapetin pH. Nah, M-nya ada nih, dari sini ada mol, ada volume. Berarti kita cari M itu sama dengan mol dibagi liter. Berarti dia 0,3 dibagi 100 mili, ini jadikan liter, berarti jadi 0,1 liter. Maka hasilnya berapa? 0,3 bagi 0,1, 3 molar ya. Nah, jadi kita kembali ke rumus ini, maka H+ sama dengan alfa dikali M. Alfanya berapa? 3 kali 10 pangkat min 4, terus berapa? Molaritasnya 3 kali 3 sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, maka pH sama dengan, ingat min log H+, berarti ini yang pangkat negatif 4, maaf. Ini yang pangkat negatif 4 ini dia menjadi positif ya. Jadi nanti pH-nya adalah 4, kemudian karena min log jadi min log 9 ya. Mana jawabannya? Tidak ada. Barangkali ada kesalahan. Alfanya 3 kali 10 pangkat min 4, kemudian molaritasnya berarti dari 0,3 dibagi 0,1. Betul kan? Dia 3 ya. Lalu tinggal kita kalikan 3 kali 3, iya udah 9. Oke, sudah ya. Maka nomor 8 ini dianulir ya, karena tidak ada nih jawabannya ya, kita belum ketemu. Yuk, oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Kita hapus dulu ya. Nomor 9 ya. Nomor 9, besarnya pH larutan asam metanoat. Nah, ini asam metanoat ya. Terus pH-nya udah ketemu, pH-nya adalah 5 ya. Terus ini 0,01 molar, berarti dia molaritas. Nah, ditanyakan harga tetapan asam ya, berarti kita cari Ka. Gimana untuk menentukannya? Asam metanoat dicari tetapan asam, berarti dia adalah asam lemah. Maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Nah, karena kita ingin dapat Ka, maka dia harus keluar dari akar, dikuadratkan semuanya. Maka H+ kuadrat, konsentrasi H+ kuadrat sama dengan Ka dikali M ya. Jadi udah keluar dari akar. Nah, maka H+-nya, nah kita dapat dari sini.
Ini kan pH-nya sama dengan 5. Nah, ingat lagi tadi karena konsentrasi H+ itu min log karena pH itu min log H+, maka kalau pH-nya 5, konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Nah, itu gampangnya ya. Tinggal masukkan ke sini 10 pangkat min 5 dikuadratkan Ka dikali molaritasnya 0,01, atau ini 10 pangkat min 10 Ka dikali 10 pangkat min 2. Maka Ka sama dengan 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2. Gimana kalau dibagi? Dikurangi 10 pangkat min 10 dikurangi negatif 2, maka menjadi plus ini ya, min 10 plus 2 nih, ingat. Maka Ka-nya berapa? 10 pangkat negatif 8. Mana jawabannya? Ya, ada di D. Nih, 1 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, kita lanjutkan nomor terakhir. Ya, kita analis lagi. Jika harga KBNH3, nah berarti sudah tahu ya, punya KB berarti dia adalah, basa. Kalau punya KB dia artinya basa lemah ya. Ya, nomor 10, ingat basa lemah, kita menentukan pH-nya. Oke, jadi karena dia basa lemah, kita cari konsentrasi OH-. Dari mana? Akar, ingat KB dikali M sama dengan akar KB-nya udah ada kan? Udah, itu 2 kali 10 pangkat min 5. M-nya juga sudah, itu mudah sekali, 0,2. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 0,2, 0,4 kali 10 pangkat min 5. Nah, biar gampang kita jadikan bilangan baku 4, berarti kan kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5. Maka kita gabung konsentrasi OH-nya itu adalah akar 4 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya berapa? Akar 4 2, akar 10 pangkat min 6 berarti 10 pangkat min 3. Nah, setelah ini ayo langsung tentukan POH. POH sama dengan 3, berarti kan ya itu pangkatnya menjadi positif, min log 2. Nah, berapa pH-nya? Ingat, pH-nya itu 14 dikurangi POH. Berarti 14 dikurangi 3 min log 2. Nah, sama dengan 14 kurangi 3. Nah, terus ini negatif kali negatif, jadi positif log 2. Maka hasilnya 14 kurangi 3, 11 ditambah log 2. Mana jawabannya? Jawabannya ternyata adalah A, 11 plus log 2 ya, tuh. Dah. Oke, sampai sini dulu. Semoga pembahasan kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.